Bab 12, aku sayang kamu. Ban gue gak tahu harus jujur atau tetap diem aja nih. Kenapa, Ci? Seriusan gitu segala? Si Iam, Ban. Kenapa si Iam memang? Bilang apa dia? Ah, ini seriusan, Ban. Wajah Budi pun mulai serius mendengar Rosi yang berkata bahwa dia sedang serius. Budi sedang berada di rumah Rosi. Mereka hanya berduaan saja di rumah Rosi yang hanya tinggal bersama kakak perempuannya. Karena ibunya yang bekerja di luar negeri dan ayahnya sudah meninggal, maka Rosi saat ini hanya tinggal dengan kakak perempuannya. Namun saat ini kakak perempuannya tidak ada di rumah karena sedang mengikuti tes di salah satu universitas yang berada di Jakarta. Rosi adalah teman Budi sejak mereka SMP. Sekarang mereka sudah duduk di bangku kelas 11 SMA. Budi sering berkunjung ke rumah Rosi yang bebas. Di sana juga tempat ia pertama kali merokok. Rosi bahkan cuek saja jika Budi sedang ada di rumahnya. Dia tidak canggung ketika hanya memakai tank top dan celana pendek ataupun rok pendek di depan Budi. Bahkan ketika Rosi sengaja bercanda dengan Budi dan memeluknya dari belakang. Budi berkata jijik dan meminta ampun kepada Rosi. Dan tidak jarang Budi menginap di rumah Rosi jika dia hanya sendirian di rumahnya. Tentu saja dia tidak akan menginap jika pacarnya Rosi datang. Rosi berpacaran dengan Rudi yang sudah bekerja dan berumur 25 tahun. Rudi pun tahu pertemanan mereka dan sering mengajak Budi ikut ke rumah Rosi. Dan dia cuek saja dengan Budi yang suka menemani Rosi di rumahnya. Karena Rudi percaya pada Budi dan tahu bagaimana tingkah laku Budi. Namun tentu saja dia akan mengusir Budi saat malam minggu dan menyuruh Budi untuk pulang dan menjauhi sarang cintanya. Budi pun sering mengajak pacarnya saat itu ke rumah Rosi. Budi berpacaran dengan teman dekat Rosi yang bernama Mariam. Mariam merupakan teman sekelas Rosi di sekolah dan mengenal Budi saat dia mengunjungi rumah Rosi pada semester awal saat Budi kelas ke-11. Saat itu, Budi langsung jatuh hati melihat Mariam yang seperti malaikat baginya. Mariam memiliki paras wajah yang cantik, rambut hitam panjang yang lurus sampai punggungnya, dan tubuh yang tinggi dan langsing. Kulitnya putih dan agak terlihat pucat, namun senyum yang disertai lesung pipinya itulah yang selalu teringat di benak dan pikiran Budi. Mariam merupakan siswi pindahan dan baru masuk ke SMA Budi saat semester 1 kelas 11. Dia langsung bersahabat dekat dengan Rosi setelah berkenalan sebentar saja. Saat itu dia mengunjungi rumah Rosi untuk menghabiskan waktu di hari minggunya. Karena dia baru pindah ke sini karena ibunya membuka usaha di dekat daerah ini. Dia tidak memiliki teman dekat selain Rosi. Mariam berasal dari keluarga yang berkecukupan dan sudah terbiasa tinggal di Jakarta. Meskipun Bogor bukan kota yang kecil, namun daerah tempat dia tinggal saat ini jauh dari pusat kota dan sangat berbeda dengan suasana Jakarta yang ramai. Saat dia mengunjungi rumah Rosi, dia melihat seorang laki-laki yang melihat dirinya dengan wajah yang seperti tersambar petir melihat kecantikannya. Dia pun tersenyum melihat anak yang terlihat polos ini. Mereka berdua pun berkenalan di rumah Rosi. Sejak saat itu mereka sering menghabiskan waktu bersama dan menjadi semakin dekat hingga akhirnya Budi berani menyatakan perasaannya kepada Mariam. Dan Mariam pun bersedia menjadi pacarnya. Namun setiap minggu atau hari libur, Mariam jarang berada di rumahnya dan sering pergi ke Jakarta. Dia hanya memberitahu Budi jika dia pergi mengunjungi neneknya atau ikut bersama ibunya ke Jakarta. Budi pun mengerti karena keluarga Mariam berada di Jakarta. Bang, lo jangan marah sama gue ya. Gue udah gak kuat nahan semua ini. Ucap Rosi sambil duduk di samping Budi yang sedang merokok. Budi menggeserkan badannya untuk memberi ruang kepada Rosi. Apaan sih, Ci? Awas lu kalau bohong. Sebenarnya Ayam keceplosan ngomong sama gue. Tapi sudah dia mohon-mohon sama gue janji deh sama dia kalau gak bakal bilang-bilang sama lo. Apalagi lihat lo yang tergila-gila sama Yam, gue jadi gak tega bilangnya. Ucap Rosi dengan nada yang lembut dan pelan. Budi pun mulai diam dan hanya menghisap rokoknya saja. Sebenarnya sebelum kesini aja Yam itu udah punya pacar di Jakarta. Dan pacarnya juga seumuran lah sama Rudi. Tiap Yam ke Jakarta itu dia pasti ketemu dan nginep di apartemen cowoknya apa. Dia juga cerita sering main di bioskop. Bahkan Senin kemarin dia cerita sampai sakit pinggang gara-gara main di posisi atas begituan sama cowoknya sampai 3 jam. Pokoknya parah deh soal begituannya. Pergaulannya bebas banget dia di sana. Terus pas gue tanya kenapa dia nerima lo, dia bilang ya di sini kan beda lagi. Lagian dia seneng godain cowok polos kayak kamu yang dicium aja gemeteran. Apalagi lo perhatian banget di sini. Nemenin dia terus. Pas gue tanya mau sampai kapan kayak gitu, dia cuma bilang paling sampai selesai kelas ke-12.
Dia mau pindah lagi nanti ke Jakarta. Lagian dia pindah ke sini karena nakal dan main terus di sana. Kebetulan juga ibunya mau nyoba usaha di sini. Terus gue bilang, si Budi gimana dong kalau gitu? Ya, dia cuma bilang tinggal putus aja nanti. Lagian kan gak akan ketemu lagi. Rosi pun menyelesaikan penjelasannya dan melihat ke arah Budi yang hanya menyandarkan kepalanya di sofa. Matanya kosong menatap langit-langit, dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun meskipun mulutnya terbuka. Rosi merasa sangat sedih dan hatinya hancur melihat pria yang selalu bersamanya itu menangis tanpa mengatakan apa-apa. Sebenarnya Rosi ingin memberitahu Budi sejak dulu. Namun dia benar-benar tidak tega melihat Budi yang tergila-gila pada Mariam. "Bang, maafin gue, Bang." Rosi pun menangis dan merangkul kepala Budi hingga kepalanya berada di payudaranya Rosi. Rosi menangis melepaskan kesedihan dan kekejaman dirinya yang sudah membiarkan hubungan Budi dan Mariam begitu saja. Air mata Rosi jatuh ke rambut Budi, dan Rosi pun merasa bajunya sedikit basah oleh air mata Budi. Mereka berdua menangis dengan alasan yang berbeda. Melihat Budi yang tetap diam menangis di pangkuannya itu, Rosi pun menyenderkan kembali kepala Budi ke sofa. Dia naik dan duduk di paha Budi dan memeluk Budi dengan erat. "Maafin gue, Bang." Rosi pun mengusap rambut Budi dengan lembut sambil menangis. Budi dan Rosi tidak berbicara sepatah kata pun di keheningan malam ini. "Yan, apa bener kayak gitu? Tahu dari Oji? Jawab dong. Itu bohongan kan? Kalian cuma ngerjain aku doang kan? Itu bener kok. Maaf. Kenapa? Aku janji pasti jadi cowok yang lebih baik, Yan. Tinggalin dia, Yan. Aku sayang kamu. Maaf, aku gak bisa. Di dunia ini sayang itu gak bisa nyelesain semuanya. Aku juga sayang sama kamu. Tapi kalau harus milih ya, aku pasti milih cowokku yang lebih dewasa, punya penghasilan besar, mapan deh pokoknya. Maaf, Bang. Aku gak bisa milih anak kecil kayak kamu. Jangan, Yam. Aku gak apa-apa jadi yang kedua kok. Please, Yam." Mariam meneteskan air matanya dan menggelengkan kepalanya ketika melihat Budi yang memohon padanya. Bab 13 Kencan pertama. Budi